jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan bagaimana ya perkembangannya? Hai teman-teman, bertemu lagi di channel ini di video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan sharing mengenai demokrasi di Indonesia. Kira-kira gimana ya? Yuk kita bahas. Apa itu demokrasi? Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menerapkan sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berdasarkan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Nah, jadi begitu teman-teman mengenai demokrasi. Gimana? Sekarang udah pada tahu kan demokrasi itu apa? Selanjutnya, kita akan membahas apa saja demokrasi yang pernah digunakan oleh Indonesia. Pada periode pertama, pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Pada periode ini, sistem pemerintah demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya presidensial dalam pelaksanaannya menjadi sistem parlementer seperti yang berlaku dalam demokrasi liberal. Lalu, periode kedua pada tahun 1949 sampai 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang kuat. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Selain itu, pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya berkedudukan sebagai lambang pemerintahan. Berikut ciri-ciri demokrasi parlementer. Yang pertama, kekuasaan legislatif di atas eksekutif. Artinya, menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, DPR dapat menjatuhkan kabinet. Dan yang ketiga, presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara. Selanjutnya, yang keempat, pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kelima, ada banyak partai yang berkembang. Dan yang keenam, pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Sistem demokrasi parlementer ini menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketegangan antar partai yang mementingkan golongan partainya sendiri, kabinet yang gonta-ganti, hingga proses pembangunan terhambat. Lalu, pada periode ketiga, tahun 1959 sampai 1965, Indonesia menganut demokrasi terpimpin.
Sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem yang menyimpang dari konstitusional. Pada periode ini juga sering disebut dengan periode Orde Lama. Presiden Soekarno menjabat sebagai pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan ada di tangan presiden. Nah, sistem demokrasi parlementer ini menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketegangan antar partai yang mementingkan golongan partainya sendiri, kabinet yang gonta-ganti, hingga proses pembangunan terhambat. Oleh karena itu, kondisi yang mengkhawatirkan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret ini, demokrasi parlementer pun berakhir. Adapun beberapa ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Adanya lembaga perwakilan rakyat, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara, dibentuk poros nasionalis komunis atau Nasakom, kekuasaan presiden tidak terbatas, penyederhanaan partai, peran serta ABRI dalam politik, kebebasan pers dilarang, politik yang berakibat ke negara-negara komunis. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan presiden menjadi pemegang inti kekuasaan. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa ini diantaranya pengangkatan presiden seumur hidup melalui tahap MPRS nomor 3 MPRS 1963. Penyimpangan politik luar negeri, yaitu jalinan kerjasama dilakukan dengan negara Indonesia hanya kepada negara-negara yang berasas sosialis komunis. Sebaliknya, justru berkonfrontasi hampir seluruh negara barat. Kemudian, setelah menggunakan demokrasi terpimpin pada periode 4, tepatnya pada 1965 hingga 1998, Indonesia kembali menggunakan sistem demokrasi Pancasila, atau pada periode ini disebut juga sebagai periode Orde Baru. Demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Pada periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Jadi, setelah menggunakan demokrasi terpimpin pada periode sebelumnya yang dirasa tidak cocok, Indonesia kembali menggunakan demokrasi Pancasila pada periode ini. Namun pada periode ini, kepemimpinan presiden tidak dibatasi periodenya, sehingga kekuasaan menumpuk pada presiden. Oleh karena itu, terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya adalah tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu, dan Pancasila hanya dijadikan sebagai alat legitimasi politik. Oleh karena itu, lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Kejadian ini menjadi salah satu sejarah pada masa itu, karena presiden turun jabatan oleh pergerakan mahasiswa. Kemudian, pergerakan mahasiswa pun membuahkan hasil. Pada periode 5, setelah Soeharto turun jabatan, tepatnya pada 1998 hingga sekarang, Indonesia menggunakan sistem demokrasi langsung atau demokrasi konstitusi, yaitu demokrasi Pancasila di era reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyempurnakan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis. Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Berdasarkan uraian tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Walau pernah menerapkan sistem demokrasi lain, sistem demokrasi Pancasila mengutamakan permusyawarahan dan mufakat dalam mengatasi segala macam persoalan.
Nah, sekian pemaparan kami, semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri, bye. Beres guys, alhamdulillah. Akhirnya. Aduh, terima kasih guys. Suara rakyat aja gak didengar. Malah di mute ya. Waduh, Joko selama itu. Masih on mic. Waduh.